Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuka kunci sukses weton Jumat Pahing. Untuk mendapatkan suatu kesuksesan, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Begitu pula orang-orang kelahiran weton Jumat Pahing memiliki jalannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang-orang lain, yang belum tentu sama dengan orang yang dilahirkan dengan weton pasaran yang lain. Untuk mendapatkan kesuksesan seringkali dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, pendidikan yang tinggi. Yang kedua, karakter dan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, koneksi atau relasi. Dan yang keempat, keberuntungan. Lalu, apa sajakah yang diperlukan oleh orang-orang kelahiran weton Jumat Pahing untuk mendapatkan suatu kesuksesan? Mari kita bersama-sama membuka kunci sukses weton Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing dalam bahasa Kawi disebut Sukro Jenar. Neptunya berada di angka 15. Jumat nilainya 6, Pahing nilainya 9, di total berjumlah 15. Poncosudho tiba pati. Wetonya orang-orang yang pantang menyerah, bekerja keras, tidak takut mengalami kegagalan. Saptosudho tiba sumur sinobo. Orangnya, hidupnya akan berpengaruh terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Lalu apa sajakah yang diperlukan untuk mencapai suatu kesuksesan bagi kawan-kawan semua yang berweton Jumat Pahing? Yang pertama, introspeksi diri. Ini sangat penting untuk kawan-kawan kelahiran Jumat Pahing. Kalau bisa dilakukan secara rutin. Mengevaluasi diri sendiri. Melihat diri sendiri. Apakah kelebihannya, apakah kekurangannya. Selama ini di dalam melakukan suatu tindakan banyak manfaatnya atau bahkan mungkin mudaratnya. Ini sangat penting untuk dilakukan, selain karena kehidupan sampean itu membawa pengaruh terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, juga untuk memperkecil resiko kegagalan di dalam setiap langkah atau rencana sampean. Selanjutnya yang kedua, selalu beradaptasi. Beradaptasi di sini yang dimaksud adalah sampean harus selalu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada. Tidak hanya beradaptasi terhadap suatu lingkungan atau suatu pertemanan, tetapi juga beradaptasi terhadap segala perkembangan yang ada. Sebagai contoh, kalau Anda seorang pedagang, di masa sekarang ini sudah mulai berkembang ada dagang online, jualan secara online. Sampai harus terus beradaptasi, berusaha, belajar berdagang online. Begitu pula bagi yang tukang ojek, kalau sebelumnya di pangkalan, kalau ingin hidupnya lebih baik, lebih sukses, juga harus mau ikut ojek online. Ini hanya sebagai contoh. Apapun profesinya, sampean harus terus selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Selanjutnya yang ketiga, pantang menyerah.
Sikap pantang menyerah ini sebenarnya sudah dimiliki oleh kawan-kawan kelahiran Jumat Pahing, tetapi tetap harus selalu dijaga. Karena dengan sikap inilah orang-orang Jumat Pahing akan bisa mencapai suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Sampai perlu bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Jangan menyerah ketika harus menghadapi suatu rintangan atau bahkan mungkin kegagalan. Harus berani mencoba dan mencoba lagi. Selanjutnya yang keempat, membangun silaturahmi yang baik. Ini sangat penting untuk orang-orang Jumat Pahing di dalam mencapai suatu kesuksesan. Sampai harus menjaga silaturahmi dengan siapa saja, dengan kalangan apapun juga. Silaturahmi ini sangat penting karena kehidupan sampean itu terhubung dengan semua orang. Begitu pula rezeki sampean. Semakin banyak sampean bersilaturahmi dengan orang lain, maka rezeki sampean juga akan semakin banyak. Itu artinya kesuksesan akan semakin mudah didapatkan. Lalu selanjutnya yang kelima, menjaga kewibawaan. Pada dasarnya orang-orang kelahiran Jumat Pahing itu semenjak dilahirkan di dunia sudah dianugerahi kewibawaan. Tetapi sayangnya banyak yang kewibawaannya semakin lama semakin pudar. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa kesalahan di dalam kehidupan kawan-kawan Jumat Pahing. Kalau panjenengan kelahiran Jumat Pahing ingin menjaga kewibawaan sampean, perhatikan beberapa hal berikut. Menjaga cara berbicara. Jangan suka mengumpat orang lain, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Dalam bahasa Jawa disebut misuh. Sampean juga harus bisa membedakan cara berbicara dengan kawan atau dengan orang tua atau dengan atasan. Harus menjunjung sopan santun ketika berbicara. Yang juga patut diperhatikan, harap menjaga cara berpakaian. Ketika seseorang menilai karakter orang lain, yang pertama kali dilihat adalah cara berpakaiannya. Sampai harus menjaga ini, berpakaian secara sopan, berpakaian yang benar, jangan sembarangan. Ini bisa meningkatkan kewibawaan sampean. Yang juga perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan, jangan berekspresi yang berlebihan. Misalkan tertawa sampai terbahak-bahak secara berlebihan, atau mungkin menangis secara berlebihan. Ini juga bisa mengurangi kewibawaan. Yang paling penting selain ketiga hal itu, untuk menjaga kewibawaan selalu menjunjung tinggi etika dan mentaati segala peraturan yang ada. Selanjutnya yang keenam, untuk mencapai suatu kesuksesan, orang-orang kelahiran Jumat Pahing perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam keseharian, sampean perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kawan-kawan yang beragama Islam, banyak-banyaklah berzikir ketika di malam hari. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu ketenangan di dalam batin sampean. Karena orang-orang Jumat Pahing itu meskipun kebanyakan tidak suka banyak bicara, banyak yang pendiam, tetapi otaknya, pikirannya selalu bekerja. Ini butuh suatu ketenangan di dalam kehidupan sampean. Karena itu, untuk kawan-kawan yang beragama Islam, banyak-banyaklah berzikir. Untuk yang beragama lain,
cobalah meditasi yang tujuannya mencapai suatu ketenangan di dalam kehidupan sampean. Selanjutnya yang ketujuh, mengetahui usia emas sampean sendiri. Untuk orang-orang Jumat Pahing, usia emas ini terjadi ketika sampean berusia 30 tahun sampai dengan 48 tahun. Di usia-usia inilah keberuntungan sampean sedang baik. Sampean harus bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada di usia-usia tersebut. Sampean perlu berhati-hati ketika mengambil keputusan ketika berada di usia yang suram atau usia prihatin atau usia yang rawan, yaitu untuk kawan-kawan Jumat Pahing terjadi di sekitar usia 48 tahun sampai dengan 54 tahun. Seringkali di usia-usia ini sampean menghadapi berbagai macam cobaan. Setelah mengetahui usia emas dan juga usia rawan, sampean bisa menentukan suatu keputusan. Kapan harus memaksimalkan potensi diri yang dimiliki, kapan waktunya harus bertahan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjenengan semua, terutama kawan-kawan Jumat Pahing, atau mungkin kawan-kawan yang memiliki keluarga kelahiran Jumat Pahing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.